dari modal Ventura ini di tahun ini seperti apa, Pak? Apakah memang mengurangi pendanaannya kepada startup atau bagaimana? Oke, selamat siang Sinta, Pak Han juga. Kalau statistik memang mengatakan ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, year on year ya. Year on year itu turun sekitar 50% ya. Tapi itu berdasarkan data Q2 2022 ke Q2 2023 atau bahkan semester 1 2022 ke semester yang sama di 2023. Jadi apakah ada penurunan investasi dari venture capital atau investor pada umumnya ke startup Indonesia? Iya. Tapi sebenarnya data 2023 Q3 itu sudah menunjukkan ada penaikan. Ya, jadi memang betul di semester 1 turun, tapi Q3 sudah terlihat mulai naik. Memang dibandingkan year on year 2023 masih turun, tapi sudah naik dibandingkan semester pertama. Baik, Pak Andito menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, Pak. Sebetulnya kondisi startup di tanah air ya Pak di sepanjang tahun 2023, apalagi dikaitkan dengan pendanaan juga. Dan juga mungkin ini juga sektor yang boleh dibilang sangat terdampak ya Pak oleh era suku bunga tinggi. Bagaimana Anda melihat Pak situasi ini? Ya, memang apa yang disampaikan Pak Edi tadi saya rasa benar ya, bahwa ini khususnya di Indonesia ya, kita memang harus melihat industri startup secara dunia dan Indonesia. Di dunia saya rasa memang sedang mengalami ya turbulensi yang bisa jadi mengarah kepada sesuatu yang belum tentu akan sustain untuk jangka panjang, tetapi menurut saya tidak akan mati ya. Jadi memang ada penurunan, tetapi ada titik tertentu yang nanti akan kembali recovery. Tetapi khusus Indonesia, saya sependapat dengan Pak Edi bahwa sebenarnya 2023 ini sudah mulai ada rebound ya. Kita lebih cepat reboundnya. Kenapa reboundnya lebih cepat? Karena di Indonesia ini ada jenis startup baru yang saya sebut baru, yang generasi baru startup yang menurut saya ini lebih cocok untuk Indonesia, yang tiba-tiba naiknya lebih cepat gitu. Nah, jadi startup digital memang sedang turun ya. Menurut catatan dari National Startup Center-nya RB memang masih mengalami penurunan. Tahun ini 2023 masih akan turun dari tadinya 496 menjadi 383, tetapi ada generasi startup baru yang memadukan antara ya selama ini kan industri startup banyak tergantung kepada memanfaatkan teknologi digital dan yang financial begitu ya. Yang itu memang mengalami penurunan. Tapi di luar yang itu yang memadukan teknologi operasi, proses dan juga services itu menaiknya lebih cepat. Dan ini saya rasa buat Indonesia kita masih akan tumbuh lagi lah tahun ini, meskipun tahun ini nggak terlalu besar, tapi tahun depan kita harapkan lebih besar lagi. Baik, artinya industri startup ini kita masih cukup optimistis begitu ya, menatap di tahun 2024 mungkin akan tetap menarik ya Pak. Tapi terkait dengan pendanaan Pak, bagaimana Anda melihat? Artinya apakah dengan tadi mungkin ada beberapa startup yang terpaksa harus bangkrut ya Pak, apakah ini juga berkait dengan minimnya pendanaan atau keringnya pendanaan? Ya, memang saya rasa begini ya, memang bagaimanapun saya menyebutnya industri startup itu industri yang risiko tinggi. Jadi kalau ada yang tutup, ada yang bangkrut, menurut saya ya begitulah nature-nya industri startup. Tetapi selama yang tutup itu kemudian diimbangi dengan sesuatu yang tumbuh dan tumbuh yang lebih besar, nah kita nggak perlu khawatir. Nah, soal pendanaan, ini sekarang terjadi sebuah gerakan, menurut saya gerakan yang bagus gitu ya, bahwa ternyata teman-teman startup founder sekarang tidak terlalu, nggak semuanya lah paling nggak gitu, menggantungkan kepada investasi, khususnya dari lembaga-lembaga pembiayaan gitu ya. Ini berita baik buat Pak Edi supaya bebannya Pak Edi nggak terlalu besar gitu. Karena sekarang mulai banyak sebenarnya startup founder yang mengandalkan entrepreneurship-nya gitu, dan mereka ini untuk tetap bisa bertumbuh. Bahkan untuk mulainya dia nggak minta dulu lah gitu, kira-kira begitu. Oke, jalanin yang dia punya, dan itu saya lihat sendiri di kalangan teman-teman, apalagi ini ya, kan kami kalau saya kebetulan juga ngurusin di sekolah ekspor gitu, itu banyak sekali startup founder yang kemudian mereka survive dulu gitu, nanti kalau titik tertentu mau besar, nah baru cari Pak Edi.
gitu ya, baru mencari pendanaan. Jadi mereka berusaha untuk bisa membangun dari sisi entrepreneurship-nya, survive dulu begitu ya Pak ya, baru nanti meminta pendanaan. Pak Edi, terkait dengan pendanaan Pak, untuk di tahun 2023 ini, menurut data Amvesindo, seberapa besar atau berapa jumlah pendanaan yang sudah diberikan begitu ya kepada industri dari modal Ventura di Indonesia Pak? Di Q3 sih data kita punya partner juga anggota asosiasi namanya Daily Social. Mereka menerbitkan report. Sebenarnya sudah sekitar 500 juta US dollar yang masuk ke startup di Indonesia di Q3 2023 ini ya. Ini menaik dari angka Q2 sebelumnya sekitar 330. Ini tapi terbagi sektor berbagai dan terbagi tahapan ya. Kadang-kadang kita juga nggak hanya bisa membahas seluruhnya startup Indonesia. Startup Indonesia tuh macam-macam begitu. Ada yang berbagai sektor, ya fintech, e-commerce, renewable energy, agritech dan segala macam. Dan termasuk tahap. Tahap ada yang early stage, ada yang growth stage, ada yang late stage dan sebagainya. Yang memang masih mendominasi mungkin secara absolut angka adalah growth stage. Beberapa memang di Q2, Q1 itu ada beberapa fundraising besar dari yang sudah late stage ya, itu mungkin mendominasi. Jadi memang ya kita masih melihat ini mainnya di mana nih, investornya mainnya di early stage, growth stage atau late stage. Nah, kita harus telah lebih dalam lagi angkanya. Baik, tapi apakah Anda masih cukup optimistis bahwa industri startup di tanah air dan juga mungkin kalau dari sisi pendanaan untuk di tahun 2024 ini masih akan menarik, Pak Edi? Ya, saya sama dengan Pak Han ya. Maksudnya kita tetap optimis tentang industri kita. Kenapa? Karena ya memang ya sudah banyak manfaat dari. Baik, saya ingin ke Pak. Baik, silakan dilanjutkan Pak Edi. Gitu ya, yang dari ride hailing lah, dari cuman yang sedang kita alami adalah pematangan dari industri kita. Pematangannya mungkin fokusnya lebih ke kuantitas menjadi kualitas. Jadi nggak semuanya bertahan, tapi lebih mature industrinya. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya ingin ke Pak Handoyo. Pak, terkait dengan kalau kita lihat memang artinya sektor teknologi ya Pak, dari tahun lalu, tahun ini begitu. Ini sektor yang boleh dibilang pergerakannya masih sangat volatile gitu Pak, cukup dinamis begitu di tengah berbagai tantangan. Apalagi kita sekarang sedang berada di era pemulihan ekonomi. Kita lihat juga COVID begitu ya Pak, 19 kembali meningkat begitu ya. Ini Anda melihatnya begitu, tahun Pilpres, begitu banyak sentimen sebetulnya untuk industri startup di tanah air. Nah, apakah artinya dengan adanya beberapa industri startup yang terpaksa harus mati begitu Pak, ini juga bisa menimbulkan badai PHK Pak Aryo? Iya, saya rasa sih kalau badai PHK sepertinya udah lewat ya. Kalau nggak hanya buat industri startup Indonesia, tapi juga buat perekonomian Indonesia yang kemarin sangat terpengaruh oleh pandemi corona. Saya rasa kalau sekarang kalau badai PHK-nya di industri startup menurut saya nggak akan terjadi lagi. Sudah titiknya sudah mentok gitu ya. Sudah PHK kan sudah terjadi besar-besaran di beberapa waktu yang lalu dan mau di PHK yang mana lagi, kalaupun masih ada yang PHK itu biasa juga karena di industri startup yang mati itu memang banyak gitu. Tetapi kalau yang mati banyak, yang lahir lebih banyak lagi nggak apa-apa gitu. Jadi saya sih melihat bagaimana dengan pemilu dan sebagainya. Sentimennya sentimen positif atau negatif. Saya rasa kalau dalam pandangan saya paling nggak kalau di Atsindo kita tidak melihat faktor pemilu itu sebagai faktor yang quote-unquote mengganggu ya. Jadi bisa jadi malah bisa memunculkan sesuatu yang baru gitu. Bisa jadi kalau di antara paslon-paslonnya pada dorong-dorong juga memberi angin pada startup company di Indonesia, bisa jadi ini malah bangkit lagi gitu. Apalagi kan sekarang kalau ngomong pemilu, pemilih mudanya sekarang sangat dominan gitu, dan ini kan bisa jadi janji yang baik buat kalangan pemilih muda kan gitu ya. Tapi saya nggak ingin kita membahas pemilunya, tapi saya ingin melihat bahwa memang startup company Indonesia ini menurut saya ini titik sekarang ini titik yang baik memang untuk kita dorong gitu. Memang tidak bisa hanya dibiarkan ya. Kalau di negara lain hanya difasilitasi doang, udah maju-majulah sendiri gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia saya rasa dibutuhkan upaya-upaya bersama gitu. Saya pikir dengan Amvesindo nanti kita bicara Atsindonya supaya bisa kita membangun pusat-pusat pengembangan startup di beberapa
kota di Indonesia karena dan tentu saja pemerintah mestinya masuk di sana juga karena memang industri startup ini industri yang saya rasa punya kesempatan baik untuk menjadi pendongkrak ekonomi Indonesia ke depan.